Halo, kami dari PT Tesena Innovindo. Kami akan memperkenalkan produk-produk inkubator transport unggulan yang kami miliki, yaitu TSN 705 TRSC dan TSN 89 TR. Apa sajakah perbedaannya antara produk-produk ini? Setelah ini akan kami jelaskan untuk perbedaan yang secara umum dapat teridentifikasi dengan jelas. Perbedaan umum yang sangat jelas terlihat antara TSN 705 TRSC dengan TSN 89 TR, yaitu TSN 705 TRSC adalah produk dengan varian terlengkap dari varian transport inkubator yang kami miliki. Perbedaan utama varian ini adalah memiliki fungsi digital baik dari sistem pengoperasian, pengukur temperatur kulit pasien, 12 alarm utama, dan baterai yang terintegrasi di dalam kabinet serta seluruh keunggulan lainnya. Sedangkan pada TSN 89 TR masih menggunakan pengaturan secara analog. Tidak terdapat fungsi pengukur temperatur kulit pasien. Hanya ada 3 alarm utama dan baterai terpisah dari ruang kabinet. Kemudian, tinggi dari produk TSN 705 TRSC setelah terlipat ke bawah memiliki ketinggian yang lebih rendah dibandingkan dengan produk TSN 89 TR. Selanjutnya, kami akan menjelaskan fitur yang umum tersedia pada transport inkubator yang kami miliki. Inkubator ini dilengkapi dengan double wall chamber system, guna menahan panas agar tidak keluar berlebih dari ruang dalam inkubator. Pada akses panel bagian depan inkubator, terdapat pintu penutup. Cara membukanya adalah dengan menarik tuas pengunci akses panel dan memutarnya ke arah kiri atau kanan. Pastikan lever atau tuas pengunci berada dalam kondisi bebas hingga pintu terbuka secara penuh. Di dalamnya terdapat akses port. Kegunaannya adalah sebagai akses masuk tangan operator pada saat penanganan dilakukan. Akses port tersedia di sisi depan sebanyak 2 buah dan sisi kiri sebanyak 1 buah. Kemudian, terdapat akses panel dalam yang kegunaannya adalah untuk memasukkan dan mengeluarkan pasien dari dan ke dalam ruang inkubator. Cara membuka akses panel ini adalah dengan menarik tuas pengunci akses panel dan memutarnya ke arah kiri atau kanan. Pastikan lever atau tuas pengunci berada dalam kondisi bebas. Sedangkan pada TSN 89 TR, hanya memiliki single wall chamber tanpa akses panel atau access door, dan 2 akses port di bagian depan saja. Ini adalah tiang infus dan tray. Tiang infus dapat diatur ketinggiannya dengan memutar knob yang terdapat pada badan tiang infus. Lalu, tray berfungsi sebagai alas terbuka untuk penyimpanan atau peletakan barang-barang lainnya yang dibutuhkan selama proses penanganan pasien. Ini adalah tampilan area pada sisi kanan kabinet atas. Pada area ini terdapat soket kontak untuk catu daya utama, soket kontak untuk sambungan kabel sensor, soket tahanan, dan area setting trim pot. Kemudian, dilanjutkan dengan bukaan pintu sisi ruang inkubator transport yang dapat dibuka ke bawah. Dan setelahnya, terdapat akses nampan yang dapat ditarik keluar untuk memasukkan atau mengeluarkan pasien. Ini adalah skin probe sensor. Skin probe ini tersambung dengan soket kontak bagian dalam hood yang kegunaannya adalah sebagai sensor temperatur suhu pasien aktual
pada saat penggunaan. Ini adalah nampan dan matras untuk meletakkan pasien di dalam ruang HUD. Ini adalah air circulation selector atau humidity valve yang kegunaannya untuk memilih aliran udara yang dikeluarkan bersifat kering atau lembab. Selanjutnya, kami akan menjelaskan keunggulan utama produk kami, yaitu terdapatnya berbagai macam alarm yang terpasang pada produk kami. Kami memiliki 12 alarm yang masing-masing akan kami jelaskan kegunaannya. Pertama adalah alarm system failure. Gunanya untuk mengetahui apakah sistem internal alat kami memiliki masalah atau kendala di luar alarm yang disebutkan. Kedua adalah alarm low backup battery. Gunanya untuk mengetahui apakah baterai backup kami memiliki masalah ataupun habis masa pakainya. Ketiga adalah alarm sensor failure. Gunanya untuk mengetahui apakah ada sensor terpasang memiliki masalah atau kendala. Keempat adalah alarm blower failure. Gunanya untuk mengetahui apakah blower fan berfungsi dengan baik atau memiliki masalah. Kelima adalah alarm airflow failure. Gunanya untuk mengetahui apakah sistem aliran udara memiliki masalah atau kendala. Keenam adalah alarm probe failure. Gunanya untuk mengetahui apakah skin probe yang terpasang berfungsi dengan baik atau memiliki masalah. Ketujuh adalah alarm high temperature. Gunanya untuk mengetahui apakah ada suhu ruang inkubator yang sangat tinggi atau tidak. Kedelapan adalah alarm skin over temperature. Gunanya untuk mengetahui apabila settingan suhu pada kulit pasien melebihi batas yang ditentukan. Kesembilan adalah alarm air over temperature. Gunanya untuk mengetahui apabila settingan suhu pada ruang inkubator melebihi batas yang ditentukan. Kesepuluh adalah alarm warm up failure. Gunanya untuk mengetahui apabila suhu setting udara terendah dalam ruang inkubator selama proses warm up berada di bawah suhu ruangan perawatan. Kesebelas adalah alarm skin deviation. Gunanya untuk mengetahui apakah suhu setting kulit pasien berada di luar ambang batas suhu display, deviasi suhu 1 derajat Celcius. Terakhir adalah alarm air deviation. Gunanya untuk mengetahui apakah suhu setting udara dalam ruang inkubator berada di luar ambang batas suhu display, deviasi suhu 3 derajat Celcius. Pada bagian ini, kami akan menjelaskan tampilan panel dan fungsi display beserta perbedaan dari setiap varian. Pertama, yang akan kami sampaikan adalah fitur-fitur beserta tampilan yang terdapat di dalam panel display indikator ini. Di dalam panel ini, terdapat tombol on/off yang gunanya adalah menyalakan dan mematikan sistem dari produk kami. Ini adalah tombol display beserta layar LCD yang terdapat di bagian tengah atas dari panel. Fungsinya adalah sebagai selektor dari berbagai fitur fungsi dari produk ini dan ditampilkan pada layar LCD. Mulai dari checking sistem startup, nomor seri, dan tipe inkubator, nama pemilik,
baterai power, hingga heater power. Layar ini juga berfungsi sebagai indikator alarm apabila terdapat masalah atau kendala selama pengoperasian produk. Ini adalah tombol mute. Fungsinya adalah mematikan bunyi alarm ketika terdapat permasalahan yang terjadi dalam pengoperasian produk ini. Tombol indikator akan menyala apabila fungsi diaktifkan. Ini adalah display temperatur atau suhu di sebelah kiri. Dalam pengoperasiannya, display ini akan menampilkan suhu pasien sesuai setting yang diinginkan. Suhu aktual ditampilkan pada display bagian atas, dan penyetelan suhu ditampilkan pada display bagian bawah. Untuk panel varian standar kami, hanya tidak terdapat bacaan temperatur kulit pasien. Ini adalah display temperatur atau suhu di sebelah kanan. Dalam pengoperasiannya, display ini akan menampilkan suhu ruang di dalam ruangan inkubator sesuai setting yang diinginkan. Untuk panel varian standar kami, perbedaannya hanya dalam ukuran bacaan display dengan menggunakan bacaan tunggal dan pengaturan suhunya menggunakan selektor. Ini adalah tombol mode. Tombol ini digunakan untuk memilih settingan suhu. Apakah yang ingin dipergunakan sebagai acuan adalah suhu pasien atau suhu ruang inkubator. Ini adalah tombol up. Tombol ini digunakan untuk menaikkan suhu sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Ini adalah tombol down. Tombol ini digunakan untuk menurunkan suhu sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Ini adalah tombol override. Tombol ini digunakan untuk mengaktifkan fungsi override pada suhu apabila menginginkan suhu di luar batas standar dari produk ini. Penggunaannya adalah ketika tombol ditekan dan indikator lampu menyala, suhu yang diinginkan diatur dengan menggunakan tombol up, down. Ini adalah tombol setting. Tombol ini berfungsi sebagai tombol utama untuk mengaktifkan seluruh aktivitas pengubah suhu, baik up, down, maupun override. Setelah selesai menyesuaikan suhu, tombol ini secara otomatis dalam 10 detik akan mengunci seluruh aktivitas perubahan suhu. Ini adalah tampilan dari tingkat kelembapan atau humidity dari ruang inkubator selama aktivitas berlangsung. Pada bagian ini, kami akan menjelaskan prosedur instalasi produk pada saat perakitan. Pertama, terdapat 2 buah kardus kemasan, lalu keluarkan produk dari tiap kardus kemasan. Lalu, gabungkan kabinet atas dengan kabinet bawah. Setelah posisi sesuai, pastikan kuncian kabinet terpasang dengan benar. Pengunci kabinet berada di sisi kanan dan kiri dari produk. Buka akses panel dengan menekan disertai memutar knob pengunci hingga kondisi bebas. Lalu, turunkan akses panel hingga ruang dalam inkubator terbuka bebas. Di dalam ruang inkubator, terdapat 1 buah wadah plastik yang berisikan buku manual, kartu garansi, serta terdapat 3 jenis kabel, yaitu kabel catu daya, kabel sambungan sensor, dan kabel skin probe. Sambungkan seluruh kabel ke setiap kotak kontak
dan pastikan keadaan soket kontak terpasang dengan kuat dan benar. Setelah seluruh kabel terpasang dengan benar, tutup akses panel ke posisi semula dan mengunci kembali knob pengunci seperti langkah awal. Ketika akan memasang tiang infus ke soket pada kabinet atas, pastikan tray telah dimasukkan dan diposisikan sedemikian rupa sesuai tinggi hood. Kemudian, pasangkan tiang infus ke soket pada kabinet atas dengan cara diputar hingga kencang. Setelah semua sambungan terpasang dengan benar, hubungkan kabel catu daya utama ke kotak kontak yang tersedia di ruangan perawatan. Instalasi selesai.